Halo, selamat pagi Sobat Turtle. Di sini kali ini saya akan membahas tentang jamur pada kura-kura. Biasanya ini menghindari pada kura-kura baby atau kura-kura yang masih kecil, terutama pada ukuran-ukuran yang di bawah 5 cm. Biasanya yang sering terkena ini kura-kura yang memang ada di air, tapi tidak menutup kemungkinan kura-kura darat itu pun juga mengalami jamur apabila memang tidak dirawat dengan bersih. Nah, ini ada salah satu contoh kura Brasil yang mengalami jamur. Oke. Nah, ini juga dia mengalami mata merem ya. Nah, ada juga di sini yang mengalami sedikit gejala abses, dilihat di kanan kirinya. Nah, ini cukup besar ya, tapi ini tadi pagi sudah dilakukan pembedahan sehingga absesnya sudah hilang. Nah, ini kelihatan ya, kalau dari samping ada benjol yang cukup besar. Nah, ini lelahnya kelihatan cukup besar. Dia juga mengalami jamur, tapi untuk kura-kura ini cukup aktif, masih mau makan ya. Nah, ini di matanya kelihatan ada jamur sehingga agak sulit gimana dia untuk melihat ya. Untuk penanganannya di sini biasanya saya menggunakan Agrifaben, atau biasanya itu ada yang menggunakan juga daun ketapang. Namun tidak menutup kemungkinan menggunakan cara-cara yang lain seperti tambah garam ikan ya. Nah, di sini kalau saya biasanya menggunakan pomade yang bubuk itu, kemudian dilarutkan di air, sekalian dijemur. Nah, di sini kura-kura yang kena jamur ini warnanya kuning-kuning, ini efek kena larutan pomade ya. Tadi pagi sudah kita lakukan jemur dan rendam menggunakan pomade. Kenapa sih kok menggunakan pomade? Bukan promosi ya, namun beberapa Agrifaben yang bentuk cair itu ada beberapa yang sudah dicampur air, sehingga memang kandungannya sudah berbeda. Sedangkan kalau pomade itu pakainya bubuk, sehingga kita bisa mengatur kebutuhan kita berapa. Kemudian untuk pencegahan sendiri dari jamur tersebut itu sebenarnya adalah bagaimana tentang kebersihan kita di dalam kandang turtle atau tortoise kita. Untuk di kandang turtle yang utama adalah air. Kenapa air? Karena kura-kura air memang banyak di air. Sediakan juga untuk basking di mana dia berjemur. Nah, kejadian ini kenapa bisa ada jamur pada kura-kura ini selama kemarin 2 hari ya, itu tidak terkena sinar matahari dan hanya ada di tempat gelap. Nah, itu langsung akan cepat terkena jamur. Usahakan pertama, tipsnya adalah supaya tidak terkena jamur, rutin jemur pagi hari minimal 30 menit. Selain itu, pastikan kandungan airnya selalu bersih. Air bening belum tentu bersih ya. Pertama, menjaga kebersihan adalah mengganti air secara rutin. Jika menggunakan pompa atau filter itu boleh, namun usahakan tetap terjaga kandungan airnya. Jika memang sudah bau atau memang warna air sudah berubah, silahkan segera diganti. Kemudian setelah air itu kita perlu mengecek kualitas air kita. Nah, di sini ada beberapa sumber air ya, nanti akan kita cek juga dengan TDS meter supaya kita juga tahu apakah benar air yang bening itu belum tentu bagus untuk kura-kura. Nah, di sini ada 3 ya, mulai air AC, air sumur, dan yang terakhir ini ada air usi ulang. Nah, ada 3 ya, mulai air AC,
air isi ulang dan air sumur. Kita akan lihat berapa sih TDS-nya masing-masing air. Jadi ini TDS meter ya. Yang pertama kita adalah lihat air sumur. Nah, kita lihat cek air sumur ini berapa TDS-nya. 0 ya. Mari kita tempel, kemudian kita lihat berapa angkanya. Nah, terlihat ya di sini angkanya cukup besar, di mana 529 ya. Untuk air sumur TDS-nya 529. Kemudian kita cek untuk air isi ulang. Nah, air isi ulang ya. Ini airnya. Kita lihat TDS-nya berapa? 163. Lebih kecil air isi ulang daripada air sumur, tapi memang untuk air sumur setiap tempat memiliki kadar yang berbeda-beda ya. Kalau di sini memang kadarnya cukup jelek, jadi saya sarankan untuk menggunakan air yang memiliki TDS lebih rendah. Nah, yang terakhir di sini air AC ya. Jadi air dari tetesan AC itu kita tampung, kemudian kita lihat TDS-nya berapa. Cukup mengejutkan ya, TDS-nya adalah 31. Jadi itu adalah nilai terendah dari beberapa air yang kita lakukan uji coba pengukuran. Saran saya kalau kalian fit untuk kura-kura air, sediakan TDS meter untuk mengukur kualitas airnya. Mengapa? Karena air bening belum tentu kualitasnya bagus. Nah, memang saya pakai dalam beberapa waktu ini tidak ada masalah. Memang tidak ada masalah dalam waktu dekat, tapi dalam waktu bertahun-tahun endapan-endapan zat yang terlalu dalam TDS tersebut akan mengendap juga di dalam tubuh kura-kura. Nah, itu juga akan berakibat fatal terhadap kesehatan. Bisa jadi kura-kura saya sehat, kemudian tiba-tiba mengalami sudden death, tiba-tiba mati tanpa penyebab yang jelas. Itu kita tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Nah, mungkin saja itu karena endapan-endapan zat yang berbahaya terdapat di dalam tubuh kura-kura tersebut. Nah, selain air AC ada beberapa juga air minum dalam kemasan yang memiliki TDS bagus. Saya tidak sebutkan, nanti dikira saya promo ya. Jadi sebaiknya kalian juga bisa cek sendiri-sendiri kualitas air kalian untuk memastikan kura-kura bisa tetap sehat. Selain itu, gunakan pakan yang bersih. Ketika setelah memberi makan, itu pastikan terangkat bersih. Kalau ada kotoran, silakan langsung dibuang. Jika kalian tidak menggunakan pompa atau filter. Tapi kalau pompa atau filter, air masih bisa bertahan cukup lama, mungkin 3-7 hari untuk kura-kura ya. Oke, sampai mungkin di sini saran-saran dan tipsnya terkait memelihara kura pada proses jamur. Apabila dalam waktu misalnya 1 minggu belum terselesaikan permasalahan jamur pada kura-kura, ada baiknya membawa ke dokter hewan, di mana dokter hewan tersebut sudah pernah menangani reptil, karena tidak semua dokter hewan itu ahli pada bidang reptil. Ada yang ahlinya di unggas, ada yang ahlinya di kucing, anjing, dan lain-lain ya. Pastikan dokter tersebut memang sudah terbiasa menangani. Takutnya nanti karena pemahaman yang mungkin tidak pernah mengalami masalah tersebut, bisa jadi salah diagnosis dan lain-lain. Jadi mari kita saling menjaga dan berhati-hati, kemudian juga tidak menyalahkan dokter tersebut, karena memang harusnya kita yang menanyakan terlebih dahulu apakah dokter tersebut memiliki kapasitas untuk menangani. Kalau memang dia menyanggupi dan juga ada pengalaman atau record di sana, oke, itu berarti kredibilitasnya sudah tidak kita ragukan. Oke, sampai di sini. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami di Kura-Kura Nusantara. Salam, selamat pagi.